Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Aulia Rahmadani Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmadani Arsyad dengan NIM 20231046 dari Prodi Pendidikan IPA. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang minyak kelapa. Apa sih itu minyak kelapa? Minyak kelapa adalah minyak yang dihasilkan dari buah kelapa. Minyak kelapa dapat diekstrak dari daging buah kelapa segar atau diekstrak dari daging kelapa yang sudah dikeringkan. Minyak kelapa murni atau yang lebih dikenal dengan virgin coconut oil merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk minyak dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang lebih rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu lebih kurang 12 bulan. Minyak kelapa memiliki banyak manfaat bagi manusia. Minyak kelapa biasa digunakan untuk berbagai bahan baku industri atau sebagai minyak goreng. Selain itu, minyak kelapa dapat dipakai untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, kolesterol, kanker, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena minyak kelapa memiliki kandungan asam laurat yang tinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak percobaan berikut. Waktu dan tempat pelaksanaan praktikum. Kegiatan praktikum pembuatan minyak kelapa ini dilaksanakan di rumah, yaitu di Jorong Lubak Batingko, Nagari Lubak Batingko, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juni 2021. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu wadah, kuali, botol, saringan, pengaduk atau spatula, kompor atau tungku. Bahan yang digunakan yaitu kelapa dan air. Selanjutnya mari kita lihat proses pembuatannya.
Hasil dan pembahasan. Pada kegiatan praktikum pembuatan minyak kelapa, dilakukan kegiatan pengamatan terhadap bobot kelapa tanpa sabut, bobot parutan kelapa, bobot santan yang dihasilkan, dan bobot ampas hasil perasan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah air santan yang dihasilkan berbanding lurus dengan bobot kelapa dan bobot hasil parutan. Hal ini dikarenakan sebagian besar bobot kelapa dan bobot parutan berpotensi untuk dijadikan sebagai air santan. Sehingga semakin besar bobot kelapa dan jumlah parutan, maka potensi air santan yang dihasilkan akan semakin besar pula, dan sebaliknya. Namun, jumlah air santan yang dihasilkan berbanding terbalik dengan jumlah ampas yang dikeluarkan. Hal ini karena ampas dan santan adalah komponen kelapa. Sehingga semakin kecil ampas yang ada, maka santan yang dihasilkan akan semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Faktor-faktor dalam pembuatan minyak kelapa. Faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan praktikum ini adalah kualitas kelapa. Kelapa tua dapat memperoleh banyak santan pecah yang didapatkan. Hal inilah yang dibutuhkan untuk membuat ekstrak kelapa murni. Kemudian, pada proses pemanasan minyak kelapa harus terus diaduk, karena jika tidak akan menyebabkan gosong, sehingga kualitas minyak yang didapatkan tidak baik atau bisa gagal. Faktor penghambat yaitu ketakutan penulis akan kegagalan pembuatan minyak kelapa, karena pertama kalinya penulis membuat minyak kelapa. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan minyak kelapa.